Guys, melanjutkan kabar terbaru dari perselingkuhan antara Andrew Andika dengan ani-aninya nih guys. Jadi tadi gue baru ngeliat postingan kalau Tengku Dewi nelfon salah satu ani-ani yang diselingkuhin oleh Andrew. Nah di situ Tengku Dewi telepon si Soraya dan dia nanya ke Soraya kalau benar kejadian di Senopati. Nah buat kalian yang belum tahu, kejadian di Senopati itu adalah Andrew Andika terlihat peluk-pelukan dan cium-ciuman sama si Soraya dalam keadaan mabok nih guys. Intinya di telepon itu si Tengku Dewi sempat nanya ke Soraya kalau selama ini apakah si Soraya ini yang menampung si Andrew Andika di rumahnya dia. Karena kan seperti yang kita tahu ya, saat ini Tengku Dewi dan Andrew Andika sedang dalam proses perceraian. Dan lumayan fatal sih buat Andrew Andika kalau misalnya ketahuan di proses perceraiannya ini dia selingkuh juga dengan cewek lain guys. Intinya Tengku Dewi sempat nanya ke Soraya kalau benar kejadian itu, karena jujur aja kalau sampai Tengku Dewi tahu nih Soraya bohong soal kejadian di Senopati dan juga soal Soraya nampung Andrew Andika selama ini, Tengku Dewi bakal menggeret atau ngebuka, nge-spill semua masalah-masalah Andrew Andika dan si Soraya ini guys. Gue cuma bingung aja sih guys, kenapa masih banyak cewek yang mau sama Andrew Andika, padahal kayak beritanya dia tentang perselingkuhan itu udah beredar kemana-mana dan sekarang dia dalam proses perceraian. Agak aneh aja sih, maksudnya kayak masih ada aja cewek yang kayak masih mau sama si Andrew Andika ini. Nah buat kalian semua nih guys, gue cuma mau ingetin aja ya, please kalian tuh kayak harus bisa menghargai istri kalian. Kasihan banget kalau kita tahu ya si Tengku Dewi itu lagi berbadan 2, lagi hamil gede. Kebayang dong betapa stresnya dia lagi kayak ngurusin proses perceraiannya ini, dan dia masih tahu kalau misalnya kayak si Andrew Andika sekarang tuh masih selingkuh juga nih guys. Gue pengen tahu dong komentar kalian, langsung aja ya komen di kolom komentar, nanti kita akan ngobrol di situ guys. Thank you guys for watching, I'll see you on my next video. Thank you guys. Kasus perselingkuhan itu bisa terjadi karena yang pertama ada suka sama suka, lalu yang kedua pasti ada maunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, lagi ramai di media sosial di mana berita perceraian antara Tengku Dewi dan juga Andika ini semakin sontar dibicarakan. Dan yang paling serunya itu ketika Tengku Dewi, istri dari Andika ini, menginterogasi beberapa ani-ani yang dilakukan oleh suaminya Andika ini. Dan salah satu cuplikan video menarik di sini ketika Tengku Dewi ini dia begitu berani dan dia begitu cerdas ketika dia menelpon si Soraya dan menanyakan segala sesuatu tentang perselingkuhan antara suaminya Andika ini dengan Soraya Rashid, kalau tidak salah namanya, Soraya Rashid, benar. Dan ini tentunya semakin memalukan, khususnya untuk si suaminya Andika ini, dimana kita ketahui bersama-sama bahwa istrinya dari Andika sendiri, yakni Tengku Dewi ini, sedang berbadan 2 dan hamilnya sudah cukup besar. Jadi kadang-kadang saya itu merasa kasihan ketika melihat istrinya di saat dengan posisi hamil besar seperti itu, tetapi dia harus berjuang untuk mengurus perceraian antara dirinya dengan suaminya ini. Karena kabarnya suaminya sudah tidak bisa tahan dengan perlakuan yang ditunjukkan oleh suaminya terkait dengan selingkuhannya ini. Dalam beberapa menit ke depan ini saya akan menyajikan cuplikan video, dan yang paling pertama kita akan mendengarkan bagaimana cuplikan rekaman video, rekaman suara ketika istri dari Andika ini, yakni Tengku Dewi, menginterogasi Soraya. Tentu ini adalah hal yang baru saya temukan di mana seorang istri sah dia menginterogasi wanita simpanan dari suaminya sendiri. Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, ayo
Mari kita menyimak bersama-sama rekaman suara berikut ini. Iya. Soraya, ini kamu beneran? Halo Soraya. Ya, halo. Ya. Aku mau nanya, kamu memang beneran tuh kemarin yang di Senopati itu memang karena lagi mabok, makanya nggak sadar dipeluk-peluk sama dicium-cium sama Andrew di depan umum? Iya, betul. Yakin ya karena lagi mabok ya? Bukan karena memang udah lama berhubungan ya sama suami aku. Soalnya ada bukti lagi nih. Mendingan kamu ngaku sekarang daripada rame. Aku soalnya punya bukti. Deket kayak gimana ya Kak? Aku nggak pernah sama sekali deket yang gimana. Ya udahlah Beb. Gini Beb. Aku Andrew tuh udah lama. Jujur aja, mendingan jujur daripada nanti buktinya kakak up di media. Kamu nanti hancur loh karirnya sayang, cantik. Ini ngaku. Andrew di rumah kamu kan? Kenapa Kak? Andrew di rumah kamu kan? Kamu tampung dia kan? Enggak. Yakin? Kamu yakin ini? Jangan bohong, kakak ada buktinya. Udah, mendingan jujur aja misalnya, Kak, iya maaf, soalnya Andrew gini-gini minta tolong di rumah aku cuma gini. Udah, that's it. Dia di rumah kamu dari hari apa? Jadi dia luntang-lantung, sempet ke manajernya juga, ke Panji, ke Mas Long, kayak gitu-gitu. Terus ke kamu berapa hari ngomong-ngomong? Soalnya ini ada tetangga yang spill kalian juga nih. Mendingan ya udah daripada rame nanti keluarga kamu juga ngomong-ngomong. Soalnya ini ada tetangga yang spill kalian juga nih. Mendingan ya udah daripada rame nanti keluarga kamu juga bakalan gue mau ngomong-ngomong. Soalnya ini ada tetangga yang spill kalian juga nih. Mendingan ya udah daripada rame nanti keluarga kamu juga bakalan hancur loh. Dari hari apa dia di rumah kamu? Sekarang dia masih di rumah kamu? Kita ngomong langsung sama Andrew-nya aja kali ya Kak? Oh ya boleh. Mau nggak? Boleh. Kasih ke dia dong. Kalau aku Enggak, jangan di-invite, kan dia lagi sama kamu kan? Aku lagi di lokasi Kak. Oh, nggak usah, aku pikir lagi di rumah kamu. Enggak, kalau di-invite nggak bisa, kan aku blok dia. Ini aku kan emang lagi proses cerai juga ya. Gue mau ke rumah, kenapa lagi lo gitu kan? Ada kan, ntar aku kasih kalau kakak mau ya. Gue ketahuan selingkuh sama Ani, anjir gitu kan. Ya udah ke rumah aja, di rumah ada CCTV ya, connect ke Panji. Gue bilang gitu, lo jangan macem-macem. Gue bilang gitu, ya udah. Akhirnya ada kamar tamu di rumah gue, lo tidur aja kalau mau. Di rumah aku ada aku sama asisten aku sama driverku, kayak gitu. Berapa hari dia nginep di rumah kamu, Beb? Hari pertama, terus dia sempet ke Mas Long juga, nginep di mana gitu-gitu, terus ya gitu deh Kak, mencok-mencok gitu. Terus kamu kok baik banget mau nampung dia? Emang kalian ada hubungan apa selain temen TTM, temen ngewe-ngewe doang ya? Gak sih Kak, karena sebenarnya suka nginep di rumah aku itu banyak, kayak kalau pada lagi ada masalah nginep rumah aku gitu-gitu, kayak Tamara juga pas lagi. Oh, tapi katanya temen. Karena sebenarnya suka nginep di rumah aku itu banyak, kayak kalau pada lagi ada masalah nginep rumah aku gitu-gitu, kayak Tamara juga pas lagi. Oh, tapi katanya temenan. Tapi kok di klub kok mau dicium-cium, dipeluk-peluk? Kalau cuma temen-temen lo gue, berarti bisa dong. Ya aku sih enggak ya Kak. Oh, berarti karena hilaf ya yang kemarin ya, aku lupa. Hilaf karena mabok ya, jadi nggak sadar di depan umum mau dicium-cium, dipeluk-peluk gitu ya? Iya. Astaga deh. Nggak, maksud aku, kamu ini sebelumnya emang udah sering sama laki orang ya? Soalnya ada teman-teman aku yang artis yang cerita juga kalau kamu tuh pernah selingkuh sama suami dia, istrinya lagi hamil juga. Aku nggak usah kasih tahu siapa lah, pernah viral juga. Emang kamu tempat penampungan atau gimana sih sebenarnya? Emang ada jasa penampungan nggak di rumah? Kalau memang kakak mau dengar
dengar ceritanya boleh. Iya boleh, coba cerita deh. Inisial R itu. Aku nggak mau bahas itu sih sebenarnya, cuman Enggak, kamu ini kan cantik ya, cantik, seksi, kok mau jadi penampungan suami-suami orang gitu. Emang kamu nggak punya pacar? Susah banget emang cari jodoh yang single gitu. ya gimana ya Kak, aku bilangnya kayak bukan semua ya, kayak ya aku pernah punya apa ya, masa lalu mungkin yang salah, bukan mungkin ya, pasti salah, masa lalu yang salah, dan ya aku mencoba untuk sekarang nggak kayak, maksudnya nggak mengulangi kesalahan yang sama. Iya, gitu. tapi Makanya buktinya aku punya kamu pacar. Dan ya aku mencoba untuk sekarang nggak kayak, maksudnya nggak mengulangi kesalahan yang sama. Iya, gitu. tapi Makanya buktinya aku punya kamu pacar. tapi buktinya kamu masih nampung laki orang nih, bininya lagi hamil. Maksudnya kalau untuk laki-laki sama perempuan terus kamu nampung, kalau kamu sama-sama cewek gitu nggak apa-apa. Ini kan masih laki orang bermasalah, kok kamu mau nampung? Kamu nggak takut dikasusin? Ya atas dasar kasihan doang aja sih Kak, pada saat itu mah mikirnya. Aku juga sempat takut sih, takut ke bawah-bawah jadinya yang kayak ginilah nih sekarang kayak gitu. Oh gitu. Takut juga. Nggak ngapa-ngapain, beda kamar gitu ya? Beda. Mau dong aku kapan-kapan kalau lagi berantem gitu aku nginep rumah kamu. Mungkin boleh aja sih Kak. Ya udah deh, itu aja sih. Makasih ya. Aku harus gimana Kak? Maksud aku kayak Nggak gimana-gimana. Aku cuma pengen tahu aja ya kan. Mama Andrew bilangnya cuma karena kasihan dan cuma nampung dia doang ya. Aku anggap bener lah. Aku kan bego. Iya-iyain aja dah biar cepet gitu loh. aku mau ngirim chat awal yang kayak dua ada masalah itu. Boleh dikirim buat bukti ya. Jadi kalian memang bestie gitu, bukan ada hubungan. Coba chat-chatnya yang bestie, yang satu geng bro itu coba dikirim deh. Jadi biar aku percaya. Oh aku tapi jangan di-up gitu Kak, gimana bisa lupa? Ya, pokoknya kamu udah ngaku kalau yang kemarin di klub itu karena kamu lupa, karena kamu lagi mabok, jadi dipeluk-peluk cium-cium kamu nggak sadar. Terus yang kedua, yang Kak Andrew pas pertama kejadian abis berantem sama aku, yang dia pergi dari rumah itu ke rumah kamu menampung kan, kamu mengakuinya kan? Ya, dan itu tetap kamu menyangkal tidak ada apa-apa ya. Terus yang kedua, yang Kak Andrew pas pertama kejadian abis berantem sama aku, yang dia pergi dari rumah itu ke rumah kamu menampung kan, kamu mengakuinya kan? Ya, dan itu tetap kamu menyangkal tidak ada apa-apa ya. Iya Kak. Oke, itu aja sih. Terima kasih sayang. Selamat sore. Saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada Tengku Dewi Putri yang adalah istri dari Andrew ini, karena di mata saya dia itu wanita yang begitu kuat ya. Bagaimana tidak ketika di saat dirinya lagi berbadan dua, lagi mengandung anak dari si Andrew ini, lalu ketika dia mendapatkan perlakuan yang seperti ini, dia masih berusaha untuk menghadapi setiap persoalan ini dengan begitu bijak. Dan juga dalam cuplikan rekaman tadi kita mendengarkan bagaimana gaya bahasa, gaya komunikasi yang dibangun oleh istrinya dari Andrew ini, yakni Tengku Dewi Putri, dengan cara-cara yang sopan, dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Padahal kalau perempuan lain, saya sangat yakin dan percaya bahwa si Soraya Rashid ini tidak tahu dah mau jadi apa. Tapi ya, mungkin ini menjadi pembelajaran dalam hidup kita, karena kesempurnaan itu hanya miliknya Tuhan. Mungkin garis tangan kita sudah demikian bahwa suami kita harus meninggalkan kita di saat seorang perempuan itu dia sedang mengandung seperti yang dirasakan oleh Tengku Dewi Putri ini. Semoga saja Mbak Dewi tetap kuat,
tetap tabah, tetap sabar, dan lebih mengutamakan kesehatan dirinya, apalagi dirinya saat ini sedang berbadan dua. Tentu bayi yang ada di dalam kandungan membutuhkan ketenangan, jangan sampai ada tekanan batin yang berkelebihan yang pada akhirnya akan terjadi apa-apa pada bayi tersebut. Dan kepada Soraya Rashid, saya tidak tahu mau bilang apa ketika kita menyimak cuplikan rekaman ini, tetapi bagi saya secara pribadi bahwa kasus perselingkuhan ini bisa terjadi, pasti yang pertama suka sama suka, lalu yang kedua ada maunya, entah itu maunya uang, karena isu yang beredar bahwa perempuan yang bernama Soraya Rashid ini diistilahkan dengan uang kaget, tetapi saya tidak paham sampai sejauh itu uang kaget itu apa. Dan banyak sekali isu-isu yang beredar bahwa si Soraya Rashid ini adalah salah satu public figure menurut saya yang kurang hargai, kurang memikirkan bahwa pria-pria yang dekat dengannya adalah pria-pria yang sudah berkeluarga, seperti yang disampaikan oleh Tengku Dewi Putri, istri dari Endro Andika ini. Ya, sekali lagi, agar Mbak Tengku Dewi Putri ini tetap kuat, dan mari kita mendoakan agar Mbak Dewi dia bisa menyelesaikan persoalan yang dia hadapi saat ini dengan penuh kesabaran, menghadapi proses perceraian ini dengan penuh lapang dada, dan pada akhirnya kita juga mendoakan agar proses persalinan dari buah hati tercinta ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya ingin mengajak mirsa sekalian untuk bersama-sama kita mendengarkan ungkapan hati dalam sebuah podcast yang disampaikan oleh Mbak Tengku Dewi Putri, istri dari Endro Andika ini, agar kita semua bisa mengetahuinya, di mana dia meluapkan rasa kekecewaan, rasa sedih, bahkan dia sampai menangis. Tentu hati seorang perempuan pasti benar-benar hancur, pasti benar-benar terpukul ketika seorang suami yang dia cintai melakukan hal-hal seperti itu. Mari kita bersama-sama mendengarkan cuplikan video berikut ini. Sampai teman-teman aku tuh semuanya pada nangis, maksudnya Endro tuh sayang banget, maksudnya kalian tuh best couple banget, karena memang dia tuh juga waktunya itu banyak buat aku gitu loh. Ya nggak tahu yang nyelip-nyelipnya itu ya, jadi nggak bener-bener 24 jam dia nggak pulang, itu nggak pernah dong. Terus dia sama anak juga sayang, mau ngurusin anak itu mau. Terus ya perhatian, bener-bener nggak KDRT, nggak ada perfect lah gitu loh. Kita tuh juga kayak aku udah sama dia 11 tahun, aku tuh kayak nggak butuh teman sebenarnya, karena aku bisa cerita apa aja ke dia, mulai dari kerjaan, mulai dari ngajak-ngajak kayak misalnya lucu-lucuan, ngegosip juga iya yang kayak gitu dok. Aku cuma kayak kehilangan, kayak gimana sih 11 tahun udah bareng-bareng gitu dok, tapi kalau aku lanjutin nggak bisa dok. Ngerti gak? Kayak pincang aja jadinya. Cuma menyalahkan kok. Emang sepenting itu ya buat kamu, sampai kamu harus melewatkan semuanya gitu loh. Dewi, sebelum kamu posting, kamu ada sempat terpikir nggak sih ini akan jadi aib yang amat sangat memalukan, apalagi kan sebelumnya kamu selalu posting tentang kehidupan rumah tangga yang romantis, kehidupan rumah tangga panutan, tiba-tiba jadi seperti sekarang. Pastilah ada. Cuma ini yang terbaik mungkin ya. Mungkin kalaupun misalnya kita nggak bareng-bareng, seenggaknya dengan kayak gini ada hikmahnya buat dia jadi pribadi yang lebih baik kali. Walaupun mungkin nggak sama aku. Karena
Aku udah mendem ini lama, Dok. Lama banget. Di saat aku cerita kayak gini, semakin kebuka. Makin banyak laporan. Makin aku tahu, ternyata aku selama ini hidup tuh dengan orang yang ada sisi lain yang dia aku nggak tahu. Ngerti gak? Nggak semua aku ceritain di sini ya, yang lebih ekstrim mah banyak. Cuma aku kayak, hah? Masa sih kayak begitu? Buktinya ada ya? Masa sih? Kok aku nggak tahu ya? Ngerti gak? Banyak. Dewi, aku kalau dengar dari cerita kamu ya, sepertinya Andrew ini orang yang suami yang baik, laki-laki yang baik sebenarnya ya, di luar dari ya mungkin nakal atau suka mencari adrenalin ya. Biasanya kalau laki-laki, kalau dari cerita kamu sih yang aku tangkap, suka chat-chat orang, adrenalinnya muncul ya gitu ya. Genit lah kita ngomongnya, genit luar ya. Di luar itu dia adalah suami yang baik, laki-laki yang baik, ayah yang baik untuk anak-anak kamu juga gitu ya. Sebenarnya kalau kita cari di luar sana laki-laki yang amat sangat sempurna sekali itu kan nggak ada ya. 1:99 gitu ya. Ya sulit juga ya kita ngomongnya, ganteng, bisa cari duit, bertanggung jawab, pokoknya semuanya ada. Kalaupun itu ada pasti direbutin oleh banyak orang juga ya. Kalau misalnya aku ngerasa kayak gini ya, kamu ini kan posisinya hamil, dan ini hamilnya juga anak perempuan. Beberapa orang juga kalau hamil anak perempuan memang sedikit lebih sensitif. Meskipun sekali lagi aku tidak membenarkan apapun kelakuan dari Andrew ya. Tapi kan hamil anak perempuan membuat kamu jadi lebih sensitif, lebih melankolis. Atau sekarang kamu nggak bisa berpikir mungkin benar-benar jernih sekali 100% karena ada pengaruh hormon dan lain sebagainya. Tapi apakah mungkin ke depan kamu bisa memaafkan dia kalau misalnya dia datang nih, minta maaf, apapun dia serahkan, handphone dia serahkan, ibaratnya jagalah aku. Paham nggak kamu? Ada posisi laki-laki ini yang datang, udah aku berserah semuanya, aku hilaf, aku minta maaf, ini semua punyaku, kamu boleh kuasain apapun itu, handphoneku, apapun kamu boleh cek semuanya, rekening kamu boleh, ibaratnya, aku memang kayak gini, aku minta maaf nih, aku nakal nih. Sekarang, aku minta maaf, jagain aku. Masih kebuka pintu maaf kamu untuk yang seperti itu? Aku nggak tahu ya, Dok ya. Tapi mungkin kayaknya dibutuh bantuan bukan dari aku deh. Dari yang expert untuk konsultasi masalah dia gitu. Ngerti nggak? Karena kalau aku cuma nggak ada bukti, nggak ada bukti bahwasannya ibaratnya dia berusaha untuk merubah diri, dia cuma ngomong-ngomong doang, kayaknya aku udah nggak percaya. Terus dia bilang, oh itu yang udah lama. Udah lamanya itu maksudnya sebulan yang lalu kita berantem juga gara-gara ini. Yang sebulan lalu itu memang dia katanya lagi random aja, kayak dia ngechat semua orang gitu loh. Bilang, please lah, bisa nggak? Aku kan lagi hamil nih 2 bulan lagi aja. Kamu jangan ngaco gitu, ngerti nggak? Nggak usah aneh-aneh, bisa nggak tahan gitu loh. Kalau misalnya memang itu salah satu euforia keisengan kamu, bisa nggak kamu stop dulu? Jangan bikin aku jadi kepikiran, jadi kalau tahu gini kan walaupun menurut dia iseng kan jadinya ngapain sih? Karena kan semuanya berawal dari iseng, bener nggak Kak? Iya. Tuh. Iya, aku janji. Ngapain sih aku ngechat gitu, karena malu nggak sih? Iya. Itu cewek-cewek itu malah laporan loh. Kok aku harus ngejaga aib kamu aja nggak ngejaga harga diri kamu gitu loh. Kayak capek banget nih, aku punya suami kayak anak aku gitu loh. Jadi aku yang pada saat itu aku nggak marah-marah, tapi kok ayolah kita fokus aja. Itu tuh nggak baik. Satu, kamu tuh public figure, kedua kamu suami aku, ketiga aku bentar lagi lahiran. Iseng-iseng itu buat apa? Forward gitu loh, kayak stupid aja sih menurut aku gitu. Iya. Nggak lama kejadian gitu. Ada yang baru 2 hari. Mungkin kalau yang kejadian udah pada tahu kan kayak kejadiannya tuh gimana. Tapi ada foto, memang cara Tuhan yang nunjukin gitu. Akhirnya pas kejadian pun aku nggak marah-marah, aku cuma nunjukin kayak gini, aku langsung bilang baru diomongin 2 hari yang lalu, yaudah ya selesai ya, udah aku pergi dari rumah bawa anak aku, tapi nggak pergi, maksudnya dia lagi di rumah, biarin dia dulu beres-beres, nanti kalau dia udah pergi aku baru balik gitu. Ya, kamu ke playground itu. Iya. Kamu cerita. Anak aku di playground, aku di parkiran di mobil.
Aku bingung kan, karena aku mau curhat sama teman aku pada kerja semua kan. Yang udah tahu masalahnya pada kerja. Jadi aku gimana ya caranya supaya ini tuh benar-benar berakhir gitu. Ya udah, aku nggak mikir panjang, aku viralin. Jadi aku tuh capek ngejaga dia, Kak, ngerti gak? Kayak aku tuh, ya lu udah dewasa gitu, masa aku tuh kayak punya suami tapi kayak punya anak kecil gitu loh, Kak. Kayak harus diarahin nih, kamu begini nggak boleh ya, nggak baik ya. Kamu kalau udah ngelakuin kesalahan, ayo minta maaf, kamu balik. Dan itu udah jadi, menurut dia tuh jadi suatu ritme aja, kayak udah biasa aja gitu. Padahal dia nggak tahu kayak luka batin aku ini udah lama loh gitu. Cuma aku berusaha memaafkan karena aku jatuhnya jadi worry sama dia, kasihan sama dia, tapi aku nggak kasihan sama diri aku gitu. Duh, kasihan nih ntar kalau misalnya gimana dia jadi ngaco lagi yang kayak gitu. Kapan kamu sadar kamu perlu kasihan sama dirimu sendiri? Sekarang aku sadar. Pada saat apa? Kejadian apa, suasana apa, atau kamu melihat apa sehingga akhirnya kamu sadar, iya, kamu perlu merawat dirimu sendiri, merawat hatimu? Di saat aku udah mau anak 2 juga, aku ngerasa kayak banyak banget waktu aku kebuang untuk meluruskan dia gitu loh. Jadi aku mikirin dia terus nih, tapi aku nggak mikirin diri aku gitu loh. Sementara aku sekarang itu punya tanggung jawab 2. Kalau aku nggak bahagia, anak-anak aku juga bisa ngerasain loh, Kak. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama-sama bahwa Mbak Dewi ini orangnya memang sudah sangat dewasa sekali. Pemikirannya sudah benar-benar jauh lebih dewasa bila dibandingkan dengan kelakuan suaminya. Jika kita mau menyimak cerita yang disampaikan oleh Mbak Dewi ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, memang perempuan-perempuan hebat seperti Mbak Dewi ini, menurut saya perempuan hebat ketika dia harus mampu untuk menghadapi persoalan hidup di saat dirinya sendiri sedang berbadan 2 seperti ini. Tentu butuh super ekstra hati-hati dalam mengelola batinnya, dalam mengelola hati nuraninya dan lain sebagainya ketika dia seorang diri harus mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan suaminya ini. Ya, semua rumah tangga tidak berkehendak atau tidak menginginkan bahwa perceraian itu merupakan solusi yang terbaik. Semua orang menginginkan bahwa saya bisa menikah cukup satu untuk selamanya. Tetapi terkadang keinginan kita akan berbanding terbalik ketika kita merasakan bahwa diri kita itu sudah tidak kuat lagi. Tetapi saya sangat yakin dan percaya bahwa mungkin ini adalah cara Tuhan sendiri yang menunjukkan kepada Mbak Dewi ini agar si mantan suaminya ini bisa tahu bahwa Tuhan itu memberikan ujian kepada kita manusia itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Tetapi ketika hal semacam ini terjadi, saya secara pribadi jujur ya, merasa respect, merasa bangga dengan kedewasaan yang dimiliki oleh istrinya Endro ini. Makanya tadi saya katakan bahwa mari kita mendoakan buat Mbak Dewi ini agar dalam menghadapi persoalan yang menurut saya cukup dan sangat sulit ini, di tengah situasi dirinya sedang berbadan 2, bisa berjalan dengan normal dan proses persalinan dari buah hati tercinta ini bisa berjalan dengan sehat. Itu adalah doa dan harapan saya. Dengan demikian saya mengajak pemirsa sekalian bahwa mari kita jadikan ini sebagai pembelajaran dalam hidup kita agar kita lebih waspada dan kita lebih berhati-hati. Mungkin selama ini kita punya kelakuan, punya tipikal, punya tipe yang sama seperti yang dilakukan oleh Endro ini,
mungkin secara perlahan-lahan kita mencoba untuk menghentikan itu, karena dari pengalaman ini buah yang dipetik pada akhirnya adalah perceraian, dan tentu itu memang sangat sakit, di mana hubungan pernikahan mereka sudah membina cukup lama dan juga sudah ada buah hati tersayang, tetapi berakhir hanya karena ada orang ketiga dan kelakuan dari kita sendiri yang benar-benar masih kekanak-kanakan seperti yang diceritakan oleh Mbak Dewi tadi. Saudaraku, jadilah pembelajaran bagi diri kita dari pengalaman keluarganya Endro Andika dan Mbak Dewi ini. Dan bagi kalian, khususnya yang masih single, ayo carilah pasangan yang single. Jangan rebut istri orang ataupun jangan rebut suami orang. Karena yang sakit itu bukan dirimu, tetapi istri dan anak-anaknya atau suami dan anak-anaknya. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan video ini. Jujur ya, saya merasa sedih, saya merasa kasihan sekali dengan Mbak Dewi ya. Tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa keputusan yang Mbak Dewi ambil adalah keputusan yang tepat, dan saya sangat yakin dan percaya bahwa dirinya pasti kuat untuk menghadapi persoalan ini. Saya Zainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.